guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Fang Han mendengus dingin, badai matahari hitam, api besar, Changchun Dava, Tianxi Dava. Dalam sekejap, di dalam tubuh Fang Han, banyak teknik ditampilkan membentuk formasi besar dari 28 resimen muncul, dan vitalitas kekosongan di sekitarnya segera melarikan diri. Angin, api, guntur, kilat, es, emas, kayu, bumi, air, naga, harimau, phoenix, dan semua jenis bentuk sejati muncul. Bahkan ada ledakan energi pedang yang tak terbatas. Ini adalah Tai God Thunder Break. Ini sangat kuat, dan itu adalah jenis Taoisme yang sangat kuat. Setelah pertunjukan ini, 28 resimen semuanya memiliki kekuatan tak terbatas. Tentu saja, yang paling kuat bukanlah api matahari besar atau api matahari hitam, tetapi formasi besar yang berbentuk seperti papan catur. Arai besar seperti papan catur ini memiliki 99 garis vertikal dan horizontal, yang jauh lebih besar dari papan catur biasa. Di papan catur raksasa ini, ada banyak bidak catur hitam putih tersebar di titik-titik. Formasinya terjalin, ada yang saling memelintir dan saling membunuh, dan beberapa bidak catur disusun satu sama lain, dan kedua pasukan saling berhadapan. Beberapa bidak catur seperti naga dan ular yang saling berhadapan, dengan niat membunuh yang tersembunyi. Manadari, permaisuri ulat sutra, tertarik oleh banyak bidak catur raksasa ini dengan 99 jalur, dan semuanya dipadatkan dan diubah menjadi bidak catur untuk bertarung satu sama lain. Oke, Linglong Daluotian, ucap permaisuri ulat sutra menghadapi serangan Fang Han. Permaisuri ulat sutra, peta Huangquan ada di tanganku, dan saya telah diakui oleh Huangquan Tu sebagai keturunan Huangquan Agung. Di masa depan, saya akan menyatukan sekte iblis Huangquan dan kembali ke jalan yang benar. Lihat dirimu, hanya seekor bayi ulat sutra, yang masih terlihat imut. Mari kita bernegosiasi, saya akan memberi Anda air suci Huangquan, dan Anda memberi saya beberapa senjata ajaib, ucap Fang Han mengangkat suaranya. Tetapi mananya juga terhubung dengan Jialan, Long Xuan, Fang Qingsui, dan beberapa murid wanita sejati. Dia segera merasakan kekuatan guntur yang kuat. Di tubuhnya sendiri, sepertinya dia ingin menghubungkan semua kekuatan magisnya menjadi satu kelompok, mengembun menjadi postur jimat. Ini adalah formasi Hunyuan Qi. Kekuatan kita dapat dihubungkan bersama, dan kita bersama-sama dapat mengontrol jimat listrik yang tidak dapat dihancurkan dari saudari senior, dan menghitung orang sebagai satu. Bahkan Tuan dari alam rahasia umur panjang akan melarikan diri karena ini. Ucap Jialan juga tepat waktu, menanggapi. Permaisuri ulat sutra surgawi tidak menjawab kata-kata Fang Han, tetapi menggerakkan tubuhnya, dan jaring sutra besar di belakangnya tiba-tiba memenuhi ruang dengan padat. Di lain sisi pada saat yang sama, tiga raksasa abadi Dewa Iblis, Jiu Yin, dan Jiu Yang juga telah pulih dari melawan tiga jiwa vakum Feng Baiyu. Mereka berkata, mari kita bersama-sama menggunakan arai 9 tian untuk memindahkan Feng Baiyu ke Taiyuan Immortal Mansion. Saat ini permaisuri ulat sutra membuka mulutnya dan muntah lagi. Cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya keluar dari mulut gadis kecil permaisuri ulat sutra. Dalam sekejap, seluruh ruang kosong Taiyuan Immortal Mansion terbungkus menjadi kepompong raksasa. Tidak peduli siapa itu, mereka terbungkus dalam kepompong ini, dan semua ruang tertutup. Meskipun Fang Han, Fang Qingsui, Jialan, Long Xuan, dan beberapa murid perempuan dengan keras mendesak jimat listrik yang tidak dapat dihancurkan, guntur dan kilat yang kuat menghantam dinding kepompong satu persatu, tetapi mereka tidak dapat menerobos dan melarikan diri. Meskipun dua alat Tao, jimat listrik yang tidak dapat dihancurkan dan Huangquan Tu, memiliki kekuatan untuk memotong sutra, mana pengguna terlalu rendah. Apakah itu Fang Han,
Fang Qingshui, atau Jialan, mana mereka tidak cukup. Jika itu adalah sosok seperti Hua Tiandu, mungkin dia tidak bisa terjebak. Ini buruk. Ekspresi Fang Qingshui berubah setelah diblokir untuk sementara waktu dan tidak dapat melarikan diri. 9 hari bergerak, pindahkan gunung dan isi laut. Dou Zuan Xingyi, masa depan masa lalu. Saat ini 3 raksasa Jiu Yin, Jiu Yang, dan Dewa Iblis meraung bersamaan dengan permaisuri ulat sutera surgawi, dan mengucapkan 4 mantra. Di mulut mereka, mereka juga memuntahkan ribuan formasi besar, bahkan hantu inti emas muncul, memancarkan kekuatan bergelombang dan destruktif. 3 bayangan Feng Baiyu mereka semua dipaksa kembali ke tubuhnya. Kombinasi dari 4 penguasa alam rahasia umur panjang memang kuat, dan dia menderita kerugian sekaligus. Kamu mencari kematian, teriak Feng Baiyu, alis dan rambutnya berdiri tegak, dan pakaian putihnya terbuka. Tapi keempat raksasa itu tidak mengizinkannya menggunakan mana lagi. Mereka berempat menyemburkan darah pada saat yang sama, yang merupakan darah alami mereka. Mereka memuntahkan darah mereka dalam satu suap, dan setidaknya mengkonsumsi lebih dari 10 mana untuk penebusan dosa. Tiba-tiba, langit meredup, dan matahari dan bulan menjerit. Cahaya salju yang lengket menyelimuti Feng Baiyu, dan setelah sedikit berputar, cahaya itu memasuki Taiyuan Immortal Mansion. Saat ini, kepala sekolah Yuhua, raksasa abadi Feng Baiyu, berhasil diserang oleh 4 raksasa. Dan dipindahkan ke Taiyuan Immortal Mansion. Apakah kepala sekolah sudah terjebak? Tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Keempat raksasa bergabung. Kita sudah berakhir sekarang. Ayo berjuang keras. Apa yang harus diperjuangkan? Jika kita menghadapi seorang master di alam rahasia umur panjang, kita mungkin masih bisa lolos. Tapi menghadapi 4, bahkan jika kita 10 kali lebih kuat, hanya akan ada satu ujung, yaitu kematian. Melihat adegan ini, para murid sekte Yuhua berteriak ngeri. Bahkan jika mereka sekuat Fang Qingshui, mereka merasa bahwa masa depannya akan suram, dan tidak ada harapan sama sekali. Fang Han, serahkan peta Huang Quan. Aku tidak hanya akan menyelamatkanmu dari kematian, tapi aku juga akan menerimamu sebagai murid. Bagaimana kalau membantumu memadatkan inti emas Tao? Ucap keempat raksasa itu tiba-tiba merasa percaya diri, menatap Fang Han seolah-olah mereka sedang melihat tikus yang terluka. Fang Han, aku akan menerimamu sebagai murid. Di sekte ulat sutera surgawiku, wanita cantik seperti awan, semuanya cantik tiada taraf. Jika kamu mengikutiku ke dalam sekte, aku akan memastikan bahwa kamu akan selalu menikmati kelembutan. Ucap 2 dewa iblis besar dari 9 matahari juga membuat kondisi. Sekarang Master Sekte Yuhua telah disegel, keempat raksasa itu semua ingin mendapatkan peta Huang Quan. Mereka jelas bergabung untuk sementara, tetapi tidak satu pikiran, masing-masing untuk keuntungan mereka sendiri. Fang Han berkata, "Oh, ada 4 orang yang hadir. Mana yang lebih baik saya persembahkan untuk Huang Quantu? Lebih baik bersaing satu sama lain. Siapapun yang memiliki mana terkuat, saya dan beberapa kakak perempuan saya semua akan berlindung di sektenya." Ucap Fang Han. Haha, Dewa Iblis 9 Matahari tiba-tiba tertawa liar dan menunjuk Fang Han. Si kecil ini, kami masih mengejar kami. Apakah Anda benar-benar bingung tentang kami? Semuanya, jangan membicarakannya lagi. Kumpulkan orang-orang ini, kembali dan tetapkan. Jangan sampai malam memiliki mimpi yang panjang. Baik, Permaisuri Tianchan tersenyum sedikit, seolah-olah seorang gadis kecil mendapat permen lollipop. Di sisi lain, Dewa Iblis menggelengkan kepalanya dan berkata, "Fang Han, saya telah memberi Anda kesempatan, tetapi sayangnya Anda tidak menghargainya, sungguh idiot." Saat dia berbicara, dia membuka tangannya yang besar dan akan menangkap Fang Han. "Serang!" teriak Fang Han adalah yang pertama bangkit. Dengan putus asa, pisau ajaib di tangannya memenuhi langit dengan semua mana dan memenggal tangan besar Dewa Iblis. Cahaya darah yang merusak ini mengeluarkan suara melolong,
menunjukkan gelombang mematikan. Dewa Iblis tersenyum sedikit, tangannya yang besar berubah berulang kali, terkadang dengan 3 jari terjalin, terkadang dengan ibu jari ke atas, terkadang dengan jari tengah terangkat, dan ribuan sidik jari berubah dalam sekejap. Dalam perubahan itu, kekuatan Dao menghancurkan energi tajam dari pisau ajaib langit darah, dan kemudian menangkapnya di tangannya. Pedang yang luar biasa, benar saja, itu pisau yang bagus. Ucap Dewa Iblis begitu dia menggenggam pedang itu di tangannya. Hah, berani mengambil senjata ajaib dari murid klan Yuhuaku, sungguh tidak sabar untuk mati. Kalian berempat memang bodoh, apa kalian berpikir telah sukses memindahkanku? Tiba-tiba, sebuah suara bergema, dan cahaya pedang tak berujung menembus dari luar, merobek kepompong yang diatur oleh permaisuri ulat sutra. Seorang pemuda berbaju putih muncul perlahan, memegang pedang panjang di tangannya, dan tiba-tiba muncul di pergelangan tangan Dewa Iblis dalam 1/1000 detik. Dan pergelangan tangan Dewa Iblis itu benar-benar dipenggal. Feng Baiyu, itu kamu? Teriak permaisuri ulat sutra terkejut. Feng Baiyu berkata, itu adalah bayangan cermin yang aku buat di alam kaisar. Tapi tidak heran kamu tertipu. Tidak ada yang tahu bahwa harta seperti cermin kaisar jatuh ke tanganku. Ucap Feng Baiyu melambaikan tangannya, cahaya cermin perlahan naik. Itu adalah cermin perunggu dengan lambang naga dan phoenix dan tulisan kecebong kuno di atasnya. Kalian 4 raksasa, tinggalkan sesuatu di belakang dan pergi. Saat berbicara, 4 cahaya pedang berteleportasi dari udara tipis, muncul di tubuh keempatnya. Fang Han merasa cukup kagum ketika kepala sekte menunjukkannya. Sebuah tanda darah yang dalam muncul di dahi Dewa Iblis, permaisuri ulat surgawi, Jiu Yin, dan Jiu Yang, dan mereka tidak dapat melepaskan diri dari teknik pembunuhan Dava instan dari pedang ini. Feng Baiyu membuat keempat raksasa itu terluka secara bersamaan. Awalnya, jika itu adalah master di alam misterius akan langsung mati. Namun, penguasa alam rahasia umur panjang memiliki berbagai kemampuan khusus, seperti memotong anggota badan untuk generasi, memenggal kepala dan tumbuh lagi, setelah terbelah 2 oleh pedang, paling banyak menghabiskan beberapa vitalitas, dan masih bisa dikumpulkan. Ini adalah kekuatan seorang master di alam rahasia umur panjang, orang-orang di alam rahasia kekuatan magis bahkan tidak dapat memikirkannya. Kesempatan bagus. Aku tidak menyangka kepala sekolah kita begitu galak. Apa sebenarnya cermin kaisar itu? Itu sangat kuat sehingga bisa meniru tubuh asli guru, dan bahkan penguasa alam rahasia umur panjang tidak bisa melihatnya. Dengan kepala sekolah seperti itu, masa depan tidak akan terbatas. Benar saja, itu adalah seni bela diri hebat dari Dao Abadi. Saya baru saja berkata, bagaimana kepala sekolah bisa ditekan dengan begitu mudah. Dan pisau ajaib langit darah kembali ke telapak tanganku. Pikir Fang Han tidak sabar untuk memuji Feng Baiyu. Kepala sekolah memang kepala sekolah, mampu kembali pada saat kritis, memberikan kepercayaan diri murid-muridnya dan menyelamatkan mereka dari krisis. Kali ini, Feng Baiyu membentuk citra tak terkalahkan di hati Fang Han. Namun, Fang Han juga melihat kesempatan ini. Tidak ada alasan untuk tidak mengambil kembali pisau ajaib langit darah. Dia dengan keras melawan dengan kekuatan gaib, dan dengan keras meraih pedang sihir langit darahnya sendiri. Namun, telapak tangan yang terpotong itu masih mencengkeram pisau ajaib dengan erat. Ini adalah telapak tangan Dewa Iblis Xing Wuchen, yang baru saja dipotong oleh Dava pembunuhan instan. Ini adalah telapak tangan Master Alam Rahasia umur panjang. Aku harus mengumpulkannya, mungkin itu bisa disuling menjadi pil tertinggi. Gumam Fang Han segera memahami nilai telapak tangan ini, dan memutuskan untuk mengambilnya. Ya, telapak tangan ini. Jika Anda bisa mendapatkannya, akan ada banyak manfaat. Manfaatnya tidak ada habisnya. Naga Yan tiba-tiba berkata. Dia diam sejak kemunculan kepala sekolah Feng Baiyu, dan sekarang dia akhirnya mengucapkan sepatah kata. Oke, ayo kumpulkan telapak tangan ini bersama-sama. Ucap Fang Han sangat gembira.
Dengan bantuan Yan, segalanya menjadi lebih mudah. Sekelompok awan kuning bergulir dan papan catur 99 yang terdiri dari luotian besar yang indah segera membungkus telapak tangan ini. Melihat adegan itu, Dewa Iblis berteriak, "Kamu ingin mendapatkan telapak tanganku? Jangan pikirkan itu." Segera, pikiran agung disampaikan dari cakar telapak tangan itu, dan pada saat yang sama, kekuatan telapak tangan ini meledak menjadi tangan besi. Gempa bumi menghancurkan kekuatan supernatural luotian besar milik Fang Han. Pada saat yang sama, awan kuning yang mengepul berubah menjadi peta musim semi kuning membuat semuanya terguncang. "Kakak senior, bantu aku!" teriak Fang Han meraung keras. Awalnya, dia dan Fang Qingsui, Jialan, Long Xuan dan yang lainnya telah melatih kekuatan sihir mereka bersama. Mereka tahu pikiran satu sama lain dan bisa berkomunikasi satu sama lain sesuka hati. Sekarang Fang Han ingin mengumpulkan telapak tangan Dewa Iblis. Semua orang sangat bersedia untuk bekerja sama. Telapak tangan Dewa Iblis hanya setara dengan 1% dari mana seluruh tubuh Dewa Iblis. Meskipun kekuatannya sangat besar, konsentrasi kekuatan orang-orang ini dan kedua alat Taoisme mungkin tidak mustahil untuk menekan. Secara khusus, Huang Kuantu memiliki efek mencegah disintegrasi iblis terhadap Dafa agar tidak meledak. Meskipun Dewa Iblis bukanlah iblis, tetapi ada kekuatan magis yang serupa dari kehancuran Dafa dari iblis. Oke, kita memang tidak bisa berurusan dengan Dewa Iblis, tapi tidak bisakah kita menghadapi satu tangannya? Ucap Jialan. Di atas kepalanya, inti emas muncul. Inti emas ini menunjukkan warna biru, dan menghantam ke dalam tubuh Fang Han. Pada saat yang sama, jimat guntur dan kilat di kepala Fang Qingsui juga berubah menjadi bayangan Kaisar Guntur dan memasuki tubuh Fang Han. Fang Han mengaum, tubuhnya melonjak, dan dia tumbuh setinggi 8 kaki sekaligus. Tulang-tulang tubuhnya terentang sepenuhnya, dan dia menjadi pria jangkung dengan guntur dan kilat di sekujur tubuhnya. Di bawah pengaruh kekuatan eksternal, dia untuk sementara mencapai tingkat ke-6 kekuatan gaib. Tingkat ke-6 dari kekuatan gaib, yang disebut alam guyi, adalah untuk memadatkan semua kekuatan gaib menjadi sepotong jimat. Daripada susunan besar dan tersebar, tentu saja, ini bersifat sementara. Jika Fang Qingsui dan Jialan menghilangkan kekuatan inti emas dan jimat listrik abadi, dia akan kembali ke keadaan semula. Namun meski begitu, kekuatannya meroket lagi. Dengan genggaman tangan, jimat yang dipadatkan oleh semua kekuatan magis di tubuhnya terbang keluar, dan jimat itu mengenai telapak Dewa Iblis, dibungkus lapis demi lapis, dan tiba-tiba membungkus telapak tangan, mengambilnya, dan menekannya ke gambar Huang Quan.